and everlasting smile. The smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that would bring a tear to me. This world has felt its glory. Let's take a rainy story now, my love. Right now, there'll be no other time, and I can show you how, my love. Talk in everlasting words, has and dedicate them all to me. And I will give you all my life. I'm here if you should call to me. You think that's not even mean a single word I say. It's only words, just lost all I have to take your heart away. It's only words, the words are all I have to take your heart away. It's only words, but those are all I have to take your heart away. Ya, Word tadi ya dibuka dengan lagu yang cukup manis dari Jim dan Gali. Ya, pemirsa DNTV, kita berjumpa lagi di Duta Muda, di obrolan-obrolan santai kita tentunya bersama DNTV. Dan kali ini kita telah kedatangan satu wanita yang manis, tapi beliau ini seorang dokter. Ya, Dokter Rizky. Assalamualaikum Dokter Rizky. Waduh, kita alhamdulillah nih bisa mampir di DNTV. Ya, ini untuk kita bisa ngobrol-ngobrol tentang kesehatan yang lagi tren. Kok kesehatan kok tren? Maksudnya kesehatan yang lagi tren sekarang ini, yaitu macam-macam ya tentang penyakit-penyakit yang pembawa jadi virus segala macam, dokter. Saya ditemani sama ini Mbak Wati nih. Mbak Wati ini harusnya pembawa acara di program wanita di NTV. Tapi kenapa ada di sini nih Mbak Wati nih? Ini alhamdulillah ya, karena ada dokter cantik di sini. Ini kita bisa ngobrol tentang kesehatan. Nah, itu Mas dia. Jadi kayaknya rugi banget kalau nggak sempet tanya-tanya. Betul. Mumpung di sela-sela kesibukan Dokter Rizky, Iya. kita boleh tanya. Mungkin apa yang mau ditanyakan nih Mbak Wati? Nah, ini kali ini masih seputar efek dari pandemi COVID-19 yang luar biasa nih, sampai ke anak-anak sekolah. Itu sampai sekarang kan gara-gara pandemi ini nggak sekolah-sekolah ini. Betul. Semua lewat Zooming, semua lewat di rumah ya, yang nah, termasuk salah satunya adalah anak-anak yang sekolahnya di asrama, para santri. Ini kan jarang tersentuh nih, jarang kita ajak ngobrol boarding school ya. Yang mereka yang boarding school ini sekarang banyak di rumah nih, belum kembali ke asrama. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama anak-anak santri, ternyata mereka selama di asrama itu suka ada aja masalah kesehatan ternyata. Nah, salah satunya itu mungkin karena suasana atau habit atau kebiasaan di pesantren yang kita tahu ya, karena mereka suka berkerumun, berkumpul. Sementara sekarang dengan adanya pandemi ini dia harus ada social distancing. Ini nanti bagaimana menyikapi itu dan bagaimana juga mengatasi masalah-masalah kesehatan yang ada di asrama. Misalnya kan kalau kita tahu di asrama itu sering ada mereka suka kebiasaan-kebiasaan ngumpul bareng,
belum lagi gantung baju Iya. yang di mana-mana ada bisa gantung-gantung Dia juga kayak gitu ya. seperti itu pas ngumpul pakai barang bersamaan, Iya, mungkin piring gelas bersamaan, bahkan bantal kadang-kadang itu suka-suka karena mereka Iya. senang ya. Iya. Nah ini yang mungkin kita bisa ngobrol sama dokter Ibu Dokter Rizky hari ini, Mas Agusta. Iya. Ya, jadi dok, kira-kira tuh apa ya dok penyakit yang sering bisa menyerang anak-anak santri di asrama dok? Ya, sebetulnya banyak ya, apalagi kalau udah ngumpul ya bareng teman-teman banyak banget yang penyakit yang bisa menular kepada anak-anak santri ya. Cuma kalau melihat kebiasaan yang sebagian besar anak-anak santri suka lakukan, ya kan baru ketahuan nih sekarang nih gitu kan. Misalnya kayak higienitas diri sendiri mereka. Biasanya kalau santri itu identik dengan penyakit kulit. Penyakit kulit. Itu gampang sekali nularnya gitu ya. Udah kontak dikit udah nular kayak gitu. Kalau apalagi kalau udah ngumpul ya kan udah satu orang kena semuanya. Iya, jadi pas pada saat pulang ke rumah ya kan udah saatnya liburan nih gitu. Satu rumah juga ikut kena ya, ke bawah semuanya. Ke bawah semuanya iya. Iya. Dan nggak cuma nggak cuma penyakit kulit aja, tapi juga ada kayak penyakit virus lainnya seperti kalau yang suka gantung-gantung baju, ya kan, itu nyamuk paling senang tuh bersarang di situ, ya kan, demam berdarah jadilah sudah. Gitu. Ini lebih ke faktor hygiene ya, hygiene betul, sanitasi ya. Jadi anak-anak memang harus benar-benar bisa memperhatikan bagaimana kebersihan diri. Itu tadi penyakit kulit terutama kan, itu kan gampang banget karena virus ya dok ya, gampang banget menularnya. Nah itu mungkin mereka harus perhatikan itu sama mungkin kebersihan lingkungan. Karena kan tidur di lantai, ya kan asik kan dingin gitu ngumpul bareng-bareng mereka nggak sengaja asik di lantai tanpa kadang-kadang kurang dipel gitu, terus gantungan baju itu kan nyamuk tadi ya dok. Betul. Jadi selain penyakit kulit, kira-kira penyakit apa lagi tuh dok yang sering menyerang anak-anak di asrama? Sebetulnya sih ini ya banyak sekali ya kayak demam berdarah, cacar kan dia butuhnya diisolasi kan. Kalau misalnya kontak kena satu ini kan, makanya itu kalau terkena cacar satu orang segera langsung diliburin. Kalau enggak nanti nular satu semuanya ya kan satu. Jadi penularan penyakit kayak penyakit kulit itu kontak langsung ya dok ya? Kontak langsung. Dan ini sangat riskan banget untuk anak-anak asrama karena mereka sering berkumpul. Iya, ya. betul. Terus untuk kalau udah kena penyakit ini dok, kira-kira paling tidak mereka harus tahu bagaimana mencegah sebelum terjadi ini kan mereka dengan kebiasaan yang ada gini, kira-kira mereka harus seperti apa ya dok ya? Memang untuk memulai dari diri sendiri itu kan susah ya. Jadi untuk menjaga kebersihan diri sendiri seperti cuci tangan, tidak berbagi itu kebanyakan anak sekolah atau santri terutama ya, tuker-tukeran jilbab mungkin, akhirnya putuan ya kan. Iya, sampai sekarang saya dengar masih ada loh zaman saya. Iya, zaman sekarang. Pinjam-pinjaman sisir, pinjam-pinjaman sisir, itu perlunya untuk diedukasi terus-terusan ya, diingetin ya, gimana supaya pada saat berkumpul, hey dilarang berbagi apapun ya sama teman, terutama masalah kebersihan yang pribadi ya, barang-barang pribadi ya. Kalau mengenai virus, misalnya kalau ada satu orang yang terkena, segera teman-teman yang lain untuk pencegahannya makan yang bagus, vitaminnya dicukupi, air minum yang cukup, seperti itu. Dan terutama virus itu sama nggak dokter sama yang istilahnya jamur itu? Oh, bakteri, jamur. Beda. Virus, jamur dan bakteri itu beda. Tapi itu semua bisa bersama-sama menularkan ke kelompok tubuh. Iya, betul. Jangan tubuh turun. Oke, jadi benar-benar anak-anak kita memang harus kita bantu edukasi bagaimana untuk mencegah penyakit
kulit tadi ya, Iya. termasuk mungkin malah penyakit saluran pernapasan mungkin bisa lebih apa namanya, bisa mereka juga bisa terkena ya dok ya, Iya. karena kan itu penyebarannya langsung ya. Betul. Langsung ya. Jadi ini kan tidak terbiasa anak-anak kita ini memakai masker. Iya. Ya, belum terbiasa memakai masker. Sedangkan ISPA itu penularannya lewat droplet air liur. Air liur, ya. Seperti misalnya kita lagi berbicara sama teman teman bicara, itu ada droplet atau tetesan air ludah yang tidak terlihat. Iya, itu yang bisa kalau bakteri terhirup ya. sama teman bicaranya udah Itu bisa kena. Bukan hanya batuk, bukan hanya Iya, bersin, iya. ngobrol aja. Ngobrol pun betul. Iya. Jadi ini kayaknya adanya pandemi COVID-19 ini kayaknya banyak hikmahnya ya. Hikmahnya betul. Jadi pembiasaan kita pakai masker mungkin nanti ini bisa dibawa anak-anak kembali ke asrama untuk menghindari penyakit-penyakit tadi ya. Selain dia jaga kebersihan juga tadi untuk saluran nafas dia bisa pakai masker. Nah, selanjutnya kita tadi udah tahu bagaimana mencegah. Mungkin anak-anak adik-adik santri kita bisa mungkin yang lihat ini nonton ini bisa memperhatikan ini ya. Dan selanjutnya tuh pengobatannya dok. Iya. Kalau udah kena ini kadang-kadang kan udah nggak tahan tuh kan gatel apa gitu. Itu mesti bagaimana nih dok? Pengobatan pencegahannya mungkin pencegahannya. Iya. Pencegahan tadi udah. Tadi udah ya? Oh iya, boleh aja ya. Jadi pengobatan dok sekarang bagaimana upaya dari kalau udah yang terkena gini? Ya, misalnya kalau yang untuk penyakit kulit dulu, misalnya seperti cacar, ya pengobatannya kalau sudah mulai itu cacar itu kan biasanya didahului oleh demam, ya kan, demam atau timbul ruam merah, ya. Kalau ada hal seperti itu, aware sih sebetulnya, memang itu yang kita harus kasih tahu ke anak-anak santri, khususnya tahu gejala utama dari penyakit yang paling sering kena di pesantren. Kalau ternyata ada gejala seperti itu, segera lapor ke, biasanya di pesantren itu ada klinik. Ada klinik di situ standby. Nah, segera lapor di sana karena kalau tidak segera lapor, dia akan menularkan ya, segera gitu benar. Jadi masa inkubasi itu yang harus kita cut ya, kayak gitu. Itu untuk penyakit kulit. Begitu juga dengan skabies. Skabies itu ya, kalau skabies itu kan penyakit yang paling sering menular di pesantren. Yang gatal-gatal terutama malam hari ya, gatalnya luar biasa, gatal banget. Pakai salep apapun rada susah. Nah, dia memang salep khusus untuk skabies. Nah, itu pengobatannya harus harus rutin ya. Pengobatannya harus pakai obat, dan pencegahannya ya seperti tadi itu, misalnya itu anak-anak itu paling suka males ngejemur bantal, paling suka males jemur bantal, kasur, cuci baju yang mungkin dipakai sering atau dipakai malah gitu ya. yang masih basah dipakai udah ya kan, udah bau-bau basah gimana gitu. Jadi itu gampang banget ya. Memang itu harus edukasinya dari dini dan tidak bisa dari diri sendiri aja, tapi pembina, benar, lingkungan dan pembina pesantren itu sendiri ya, saling. Ini keseluruhan ya. Kalau satu anak pandai, yang lainnya enggak, dia akan nularin ke yang lain juga. Nah, ada lagi saluran nafas. Sebagian besar itu TBC. Justru ya. Itu sangat menular. Ya, karena dia dia kan kalau untuk kayak pesantren ketemunya itu ya kan, ngumpul, cepat sekali itunya penularannya gitu. Nah, kalau misalnya jadi gejala-gejala awal itu memang harus dikenalkan ke anak-anak santri biar tahu segera pengobatannya sebelum menularkan ke lebih banyak lagi. Ya kayak gitu. Dok, tadi kan kalau penyakit kulit kita tahu tuh pasti mungkin karena ya kebersihan diri ya. Tapi kalau TBC ini mungkin karena lingkungan juga kali ya, yang lembab atau apa kali, karena suka gantung baju atau apa, itu pengaruhnya dari mana nih dok kalau TBC? TBC itu lewat droplet sama air liur
gitu. Cuma pengobatannya yang lama nih ya kan, kalau untuk anak itu 6 bulan pengobatannya setiap hari ya kan, dan sangat menular ya. Jadi kalau misalnya sudah nemuin, oh batuknya kok nggak sembuh-sembuh nih udah lebih dari 3 minggu. Itu gejalanya ya, Dok? Betul. Gejala paling awal, paling awam ya. Awam itu apa? Batuk lebih dari 3 minggu, demamnya hilang timbul lebih dari 2 minggu. Nah itu segera lapor ke klinik pesantren. Iya. Ini yang masalah biasanya Gitu. mereka pikir itu biasa-biasa aja. Iya. Nah ini batuknya dikit-dikit Betul. terus belum sembuh, terus mereka nggak lapor. Itu yang buat Ada buat satu masalah. lagi, berat badannya kok nggak naik-naik atau kurusnya lain. Kurus, betul. Ya, jadi hal itu, jadi gejala-gejala harus gejala-gejala penyakit yang sering kena kepada anak-anak santri ini harus segera dikenalkan supaya mereka aware sendiri. Iya. Gitu. Dan pencegahan juga seperti etika batuk. Kalau batuk itu harus dibalik baju ya kan, atau betul. ditutup tisu atau Pakai masker betul. Yang Itu paling memang aman. harus betul, itu harus terbiasa ya. Kalau mengingat pandemi kayak gini emang kayaknya udah harus Mudah-mudahan di-push mereka lagi udah- untuk Tentang biasakan. masker itu, Dok. Jadi kan sekarang udah mulai digunakan masker yang kain yang Iya, yang betul. itu bisa dicuci katanya. Betul. Nah itu kadang kita nggak tahu ya bagaimana cara nyucinya, apa malah di masker itu malah jadi sumber. Oh enggak, sebetulnya kalau untuk virus itu dia mati kok dengan deterjen biasa, gitu. Tapi hati-hati kalau misalnya, apalagi kalau ada teman kita yang teman bicara yang lagi batuk, itu penggunaan masker ya tidak boleh sering juga, harus sering bersih ya, dicuci, harus betul. bersih ya. Gitu. Jadi paling tidak sekarang nih kita udah tahu ya pencegahan dan juga pengobatan kalau kita menemukan gejala-gejala di Iya. anak-anak santri ya. Nah sekarang kira-kira ada tips and trick nih untuk and trick. anak-anak santri juga sama untuk pembinanya nih terutama. Karena kalau anak-anak paham tapi lingkungan tidak mendukung, ini kan nggak berhasil juga. Iya. Nggak berhasil juga gitu. Mungkin kalau untuk untuk diri sendiri perlunya penyuluhan terus-menerus berkesinambungan tiap bulan sekali, sesuai dari seperti kayak sekarang pandemi ya kan, jenis penyakit yang ini musim hujan paling sering nyamuk ya, jadi penyuluhan sebelum itu udah dilakukan penyuluhan oleh masing-masing pesantren ya, dan perlunya kebiasaan yang misalnya gini, cuci tangan kan ada lagunya tuh, ya kan? Ada sampai lagunya, mungkin bisa diterapin ke anak-anak santri supaya hafal, tanpa disadari dia hafal lagunya, dia hafal gerakannya, dia kebiasaan cuci tangan. Kebiasaan baru berarti. Nah, untuk membentuk kebiasaan itu kan harus terus di-push ya, gitu. Jadi tipsnya adalah jadikan penyuluhan itu menjadi menyenangkan bagi anak-anak, jadi mampu menerima, mampu dipraktekkan juga, gitu. Terutama ini harus bekerja sama dengan pembina pesantren juga, supaya terus melakukan pengawasan. Jadi klinik yang berada di pesantren itu pun lebih juga aktif ya, harus lebih iya aktif. harus lebih aktif sebagai tempat untuk melakukan promotif, preventif, rehabilitatif, dan kuratif juga. Jadi si anak santri itu agent of change. Jadi dia bisa agent of change di keluarga maupun di masyarakat, gitu. Jadi jadikan semuanya menyenangkan buat anak-anak santri ini. Jadi mereka nggak takut masuk ke klinik, bukan Iya, hanya untuk betul. diobati, tapi mereka bisa tanya-tanya, Iya. bisa saling konsultasi. Jadi tempat yang jadi tempat yang menyenangkan untuk mereka harusnya ya. Betul. Dan harus berani ya ke klinik, kalau kadang-kadang kalau ditebak-tebak sendiri dokter kan masih merasa sehat gitu. Iya, Dan betul. pembinanya kan nggak tahu mana santri-santrinya. Mungkin pembina juga harus aktif. Iya, aktif itulah fungsinya kedekatan ya. Jadi kita tahu dan harus bisa, kira-kira ini anak kok ada yang beda ya gitu. Ayo disaranin untuk lebih digali lagi kenapa ya kan, biar
Wah, terima kasih banget. Terima kasih ya DNTV. Udah, saya bisa hadir di sini, bisa dapat ilmu juga, dan apa namanya, bisa berbagi juga sama adik-adik di santri di seluruh Indonesia yang saat ini mungkin lagi liburan. Nah, kalian kalau yang menyaksikan ini bisa apa namanya, bisa mengambil hikmah ya. Yang disampaikan sama Dokter Rizky ini luar biasa. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan pandemi ini segera berakhir dan kita akan kembali ke normal lagi. Normal. Terima kasih. Iya, tadi obrolan santai banget ya, singkat, santai, tapi bermakna. Jadi kenapa juga pesantren? Karena pesantren memang sebuah komunitas yang komunitas agama ya harusnya di sanalah tempat utama menjaga kebersihan itu ada di sana harusnya. Jadi teman-teman santri atau pembina-pembina dan para orang tua tentunya harus memahami apa yang disampaikan Dokter Rizky tadi, kebersihan, terus juga menjaga kedisiplinan tadi itu juga baju ya, biasanya habis olahraga, habis berkegiatan basah jangan sampai digantung sembarangan. Selain tadi virus juga ada demam berdarah dan lain-lain, dan jangan lupa yang gatal tadi ya, apa dokter tadi namanya itu? Skabies itu emang kayaknya kecil tapi menyiksa banget. Jangan sampai ya. Mudah-mudahan santri-santri kita tetap sehat dan bisa menuntut ilmu dengan baik dan tentunya beribadah dengan lebih sempurna. Kami dari DNTV, terima kasih buat Dr. Rizky. Sama-sama. Terima kasih buat Mbak Wati yang udah ikutan ngobrol-ngobrol di rubrik kita ini. Oke, sampai ketemu lagi dan kita akan kembali di momen berikutnya. Bye. Wake up, little Susie, wake up. Wake up, little Susie, wake up. We've both been sound asleep. Wake up, little Susie, and weep. The movies are the rock can spin a trouble deep. Wake up, little Susie. Wake up, little Susie. Well, where we gonna tell your mama? Where we gonna tell her my papa? Where we gonna tell all my friends? And they say, ooh la la, wake up, little Susie. Wake up, little Susie. Well, I told your mama that she'd be in my team. Well, Susie, babe, who's life it could again? Wake up, little Susie. Wake up, little Susie. We gotta go home.